selamat pagi semuanya. Mana suaranya Sunday Gang? Selamat pagi. Selamat pagi Tante. Pagi Om. Senang sekali hari ini kita ngelihat anak-anak pada seger-seger semua, sehat-sehat semua, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua, dan mereka siap untuk dengerin firman Tuhan. Ya, jadi gini Om, supaya anak-anak ini benar-benar siap, coba kita suruh ya anak-anak ini, ayo bilang ke temannya, ayo dengar firman, gitu ya. Ayo, iya. Ya. Temennya dijawel ya. Ya, Dijawel. ayo, satu apa Dicolek. dicolek, keliru ya. Bahasa Iya. Jerman itu katanya Iya. Tante Lukito. Ya. 1, 2, 3. Ayo dengar firman. Firman. Ya, Iya. firman. Oke. Nah, udah siap ya Tante ya kita mau sampaikan firman Ya. Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar banyak Tante. Ya, Om, Ya. gak disapa dulu. Oh iya. Om. Teman-teman yang ada di Halo. rumah, ya tetap stay ya. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan kemana-mana. Ceritanya seru banget hari ini ya. Oke, selamat beribadah. Oke. Nah, iya. pagi hari ini Tante. Kalau kita mau ngomongin yang minggu lalu itu kan sedikit ya. Kita ulas sedikit tentang Paulus dan Barnabas itu kan ya. Benar, iya, Ya kan walaupun disakiti, dilemparin batu yang waktu itu, tapi dia tetap semangat dan bersuka cita untuk menyampaikan firman Tuhan, menyebarkan kabar baik dan tidak pernah takut. Terus Karena tidak mereka apa punya itu Tuhan, namanya Om, yang kalau misalnya kamu jangan ngomong tentang Tuhan Yesus terus mundur itu loh Om, apa itu? Takut itu. Takut ya, enggak ya. Mereka enggak takut, mereka tetap terus setia. Betul, tetap betul. setia sebarin kabar baik tentang Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Nah, pagi hari ini kita mau belajar lagi nih satu tokoh Alkitab yang kayaknya jarang pernah dengar nih Tante kita. Ya. Kita jarang mendengar anak-anak, tapi tokoh ini luar biasa. Betul. Siapa sih? Siapa? Kita sebutin sama-sama ya Tante. Iya. 1, 2, 3. Apolos. Coba Berikan anak-anak tepuk tangan dong. Ya. Anak-anak Mana? suruh ngomong siapa? Oh. Apolos ya. Anak-anak juga ya? Ya, ya. Oke, Apolos. silakan. Ayo, siapa anak-anak namanya? Ya, kasih apa-apa Tante? Ya dikasih apa-apa ya. Ya. Yang kenceng. 1, 2, 3. Iya. Oke. Nah, Apolos. Nah, pernah dengar gak sih tentang Apolos? Om Andreas juga baru beberapa kali dengar, baru sekali ini juga dengar ya tentang Apolos. Mari kita mau belajar ya. Hari ini kita mau belajar. Siapa sih Apolos itu dan bagaimana sih apa yang dikerjakan Apolos itu? ya, coba ya. Ada satu orang yang bisa kita minta tolong ya, Teh? Ya, Oke. Apolos. Ya. Kayaknya Ini. seperti begini nih, Apolos itu kira-kira ya, ini gambarannya ya, gambarannya Apolos itu seperti ini. Nah, coba Tante, silahkan. Coba tuh. Apolos itu kelihatan ya, pakai kacamata. Wah, rambutnya klemis. Waduh, bukunya tebel-tebel. Ada Alkitab yang pasti. Wah, dia bawa Alkitab. Orang pintar. Wah, ini namanya beking apa ini? Waduh, soal-soal. Wah, luar biasa. Coba anak-anak kita tes apa sih Apolos itu? Coba bagaimana sih si Apolos itu? Iya. Coba saya kasih pertanyaan ya, Apolos. Nah, coba ini cepat pertanyaannya. Perhatikan ya, yang bisa ngitung semuanya coba perhatikan Tante ini. Siapa tahu kalian adalah Apolosnya Tuhan Yesus. Coba perhatikan ya. 147 dikali 257 ditambah 4530 dikali 17 dibagi 63 dikali 0 berapa? 0. Wih, pinter loh. Luar biasa loh. Coba sekali lagi. Coba ini sekarang kita ke Alkitabnya. Coba jumlah kitab di perjanjian baru ada berapa? 27. Wih, pinter loh. Iya, coba ada benar nggak kitab di perjanjian baru 27? Ada yang tahu? Benar? Benar? Oh, ikut benar. Tepuk tangan. Satu lagi, kitab di perjanjian lama 39. Wah,
tanpa mikir loh dia. Berarti dia pinter luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, betul ya. Pak Apolos ini adalah orang yang sangat pintar, ya, sangat luar biasa. Dan lihat ini, bukunya tebel-tebel. Walaupun dia pintar, dia tetap mau belajar. Dia Ya. tetap setia untuk belajar. Dan terlebih, dia tahu banyak tentang firman Tuhan. Ya, dia tahu banyak tentang firman Tuhan. Dan dia senang sekali mengajar. Lihat ini, ya, dia mengajar, iya, dia kasih suka tahu, memberitakan firman memberitakan Tuhan. Tuhan. Dia Dia kasih apa ya, cerita tentang firman Tuhan itu tentang Mesias, tentang Iya, Tuhan Yesus, benar, gitu kan benar, ya, benar. tentang juru selamat. Iya, gitu. Dia luar banyak biasa. sekali cerita. Nah, adik-adik semua, anak-anak semua Iya. pengen lebih tahu lebih dalam tentang Apolos ini enggak? Ayo. Mau enggak? Mau? Mau. Ya. Oke, Kakak, Iya. terima kasih. Oke, Silakan. Nah, ya terima kasih kakak. kisah tentang Apolos ini bisa kalian baca nanti di Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Ya. Kalian bisa membacanya nanti di rumah. Nah, Apolos ini tadi diceritakan bahwa dia adalah orang yang pinter. Dia sangat-sangat pandai. Iya. Tapi dia juga gak mau cuma berhenti dari kepandaiannya itu aja, Tante. Dia tetap terus mau belajar, Betul. belajar biar dia semakin pintar. Dan bahkan cerita tentang firman Tuhannya itu, tentang kitab suci, dia luar biasa banget loh, Tante. Ya artinya seperti ini Om. Iya. Kalau kita baca Alkitab misalkan ya anak sandegeng ini, oh aku sudah belajar baca Alkitab sudah satu ini sudah tak baca lagi. Apakah itu sudah berhenti Om? Belum, terus. Terus, dia akan ya. baca terus, dia Baca paham terus, betul. Nah, Apolos ini, Tante, dia itu berasal dari salah satu kota besar, namanya itu kota Alexandria. Di mana itu Om? Itu salah satu di kota Mesir, daerah di kota Mesir itu loh, Kota Tante. Mesir Om. Kok kota Mesir sih apa tuh? Di Mesir lah Di Om. Mesir ya, di Mesir ya. Iya, Di betul. Mesir ya. Iya, Mesir, oke. Nah, nah. saat itu, Tante, si Apolos ini dia senang sekali ngajar kan tadi kan. Betul. Dia pergi ke kota Efesus. Betul, Ya. dia pergi ke kota Efesus. Kota Efesus Jadi- kalau sekarang ini katanya itu Turki itu, Tante. Ya, jadi dia senang ngajar toh si Senang Apolos ngajar, ya. betul. Dia ke Efesus. Jadi si Apolos ini tidak berhenti yang seperti tadi bilang, dia selalu belajar, dia selalu ngasih sesuatu yang besar tentang Tuhan Yesus. Nah, dia nggak hanya berhenti di sini, tapi dia jalan kemana-mana. Jalan terus Satu saat kemana-mana. di kota Efesus Dan apa yang dia pelajari, ya, nggak cuma berhenti di situ. Apa yang dia pelajari, dia senantiasa selalu mau berbagi. Iya. Dia mau berbagi, menyampaikan apa yang dia dapat, apa yang dia terima, supaya orang-orang itu juga tahu, ngerti, gitu. Nggak pelit artinya Ya, ya. tapi kadang gini Om, siapa yang di sini ya anak-anak ya, misalkan ini ya, pinter matematika. Wah, aku pinter matematika. Temennya minta tolong, aku ajari matematika. Nggak usah, nanti pinterku kan kamu ambil. Siapa di sini? Di sini pasti nggak ada Om. Nggak ada. Nggak ada. Yang betul. pinter pasti ngajari yang lain. Betul. Ya, Ini ya, anak-anak betul. Sandegeng, Tante. Ya, Tepuk luar- tangan buat anak-anak Sandegeng Tepuk yang tangan, keren. luar biasa yang mau berbagi, Iya. mau ngasih kasih kepada yang lain ya Betul. Om. Nah, Tante, saat Apolos ini dia ngajar itu, Tante, ya kan? Dia kan di Efesus itu, Ya, dia ketemu betul. sama orang banyak, dia cerita, Iya, ngajar ke sana ke sini. Dia ceritakan tentang juru selamat, dia ceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia pokoknya apa yang dia tahu, dia mengerti, dia pahami. Dia di dalam kitab suci, dia sebarin semua ke orang-orang itu. Di Efesus itu dia kasih tahu semua, Tante. Ya. Nah, tiba-tiba tuh, Tante, salah satu pada saat yang nyampein firman Tuhan, nyampein tentang Tuhan Yesus, itu ada satu sepasang sepasang suami iya. istri. Itu yang ikut dengerin loh, Tante. Iya, jadi pas dengerin tiba-tiba, wah itu ada di sekian gitu misalnya gitu Om ya. Itu ada, terus ada sepasang suami istri Dia dengerin mendengarkan. sungguh-sungguh gitu kan ya. Nah, Dia dengerin nih video ini. Dia dengerin apa yang disampaikan oleh Pak Apolos ini gitu loh. Nah, pada saat dia dengerin,
ternyata ini tante, dia merasa ini namanya sepasang ini tadi siapa? Priscilla dan Aquila. Ya. Namanya agak ini ya, agak sulit ya. Siapa tante? Priscilla dan Aquila. Ya, oke. Nah, sepasang suami istri ini mendengar apa yang disampaikan oleh Apolos dan ternyata dia bilang, "Oh, ini kok kayaknya kurang lengkap ya." Ya, betul. Apolos yang sepintar itu ternyata masih ada yang kurang. Walaupun pintar masih ada yang kurang. Benar ya. Oh, iya. Nggak ada yang sempurna berarti. Betul, cuma Tuhan Yesus ya. Kecuali Tuhan Yesus. Terus pada saat dia mendengar bahwa Apolos itu menceritakan sesuatu tapi kurang lengkap, apa yang dilakukan Aquila sama Priscilla ini tante? apa ini dari kerumahan sana langsung lari karena ini kan langsung karena langsung lari ke sini gitu. Apolos salah itu, salah, nggak benar, kurang. Apakah seperti itu? Tidak. Memang hebat ya. Enggak. Yang dilakukan Priscilla dan Aquila apa nih tante? Dia datang menemui Apolos dan dia bilang, setelah selesai, sungguh-sungguh setelah selesai dia datangi si Apolos. Terus dia bilang, Apolos nanti main ke rumahku ya, gitu. Si Apolos ini diundang ke rumahnya Priscilla dan Aquila. Nah, pada saat dia diundang di rumahnya Priscilla dan Aquila ini, kemudian si Apolos mendengar apa yang disampaikan oleh Priscilla. Dia dengerin apa yang dikatakan. Ini loh sebenarnya yang kurang. Yang kamu sampaikan tadi itu kurang. Tambahannya itu ini loh, ada ini loh yang kurang. Kamu harusnya tambahin ini loh, ya gitu ya tante ya. Coba menurut kalian Apolosnya marah nggak? Apolos kan pinter, diingatkan yang mendengar, diingatkan sama seorang yang biasa. Apolos marah nggak? Enggak. Bener tante, enggak marah tante. Enggak marah, meskipun dia pinter terkenal. Walaupun pinter terkenal, ilmunya luar biasa. Enggak marah dia. Karena tadi dia mau belajar terus itu loh tante. Betul. Ya. Dia ada keinginan untuk terus belajar. Apolos menerima dengan sukacita dan dia bilang, waduh ilmuku tambah lagi ya, gitu. Ya, dan akhirnya tante setelah dia mau menerima apa yang disampaikan Priscilla dan Aquila tadi, dia kan semakin bertambah ilmunya ya. Iya, sama seperti kita kalau di sekolah ya tante ya. Betul. Kalau misalnya ada yang ngasih tahu sesuatu yang baik, nggak boleh marah ya. Nggak boleh. Ya, kalau teman-teman sekelas kita mungkin di sekolah ngasih tahu tambahan ilmunya, nggak boleh marah ya. Nggak boleh, justru kita harus berterima kasih. Berterima kasih. Kayak contoh minggu ini, misalkan tadi kan Teda bilang, aduh kalau sekolah minggu biar kita dapat berkatnya utuh kan, kalau bisa jangan terlambat. Misalkan diingatkan temannya, jangan terlambat, jangan marah, tapi harus terima kasih. Ya. Betul. Nah ya tante. Kan itu tadi ya, Apolos ini dia akhirnya kan tambah ilmunya. Betul. Yang dilakukan Apolos, dia tetap terus mengajar. Dia terus datang ke sana mengajar. Cerita tentang firman Tuhan, cerita tentang kebaikan Tuhan. Dan yang tadinya kurang, jadi semakin lengkap ya. Iya, bukan diam saja, tapi dia semakin banyak bergerak menceritakan tentang firman Tuhan. Dan yang ini tante, yang luar biasanya, karena dia tuh pinter, tahu tahu banyak tentang firman Tuhan. Kalau ada orang-orang ahli-ahli itu yang pinter juga, dia berani berdebat loh tentang Tuhan Yesus kan. Dia benar-benar mau mempertahankan, dia benar-benar mau menyampaikan bahwa Tuhan itu benar-benar luar biasa. Kalau ada yang debatin dia tetap berusaha untuk menyampaikan itu ya tante ya. Nah, itulah hebatnya Apolos. Coba Om, apa sekarang yang kita pelajari dari Apolos? Nah, tapi sebelum kita lihat itu tante, ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya dulu. Ayat hafalannya di Kisah Para Rasul 18, ayat yang ke-28. Ya. Betul. Kita baca sama-sama tante? Ya. Sama semuanya ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 18 ayat 28.
Sebab dengan Kan temu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini yang dilakukan Apolos, Tante. Ya, kalau ada mereka yang mendebat, dia tetap teguh mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Iya. Nah, Tante, apa sih yang tadi Tante bilang mau kita pelajari dari kisahnya Apolos ini, seorang Apolos ini, Tante? Ya. Coba yang pertama apa? Yang pertama kita belajar dari Apolos. Apolos adalah seorang yang rendah hati. Katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Rendah hati. Apa sih rendah hati itu, Om? Rendah hati itu, Tante. Rendah hati itu masa gini ya, Tante? Enggak, Om. Oh, enggak ya, bukan ya. Itu rendah. Enggak boleh gitu ya, Tante. Ya. Rendah hati bukan yang seperti itu ya. Ya. Rendah hati itu dia terus mau belajar. Ya. Ya, jadi kalau dia dikasih tahu temennya, ditegur misalnya, dia nggak cepet marah, dia nggak malu, tapi dia akan sangat mempelajari lagi. Ya. Apa ya yang tadi aku disampaikan temanku itu Ya. benar nggak ya? Gitu dia pelajari lagi. Dan ya. yang pasti terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Sudah diberitahu. Sudah dikasih tahu. Yang kedua juga dia tuh nggak sombong. Orang rendah hati itu nggak sombong, Tante. Betul. Ya, itu tadi kan, karena dikasih tahu dia mau berterima kasih, nggak malu, nggak marah, kayak gitu. Meskipun pintar Walaupun dia pintar, orang yang mungkin terkenal, ya, di sekolah mungkin ketua OSIS kali ya, ya kalau di sekolah, tetap dia mau menerima. Yang ketiga, nggak mudah marah itu tadi, Tante. Betul. Ya. Nah, Terus, ini kita yang belajar dari karakternya Apolos. Jadi anak-anak, mari kita mau belajar menjadi orang yang rendah hati. Tidak boleh sombong, jangan cepat marah. Ya, jangan mudah marah. Kalau dikasih tahu mama papa di rumah ya tidak boleh cepat marah. Nah, apa selanjutnya, Om? Karakter yang kedua kita belajar dari Priscilla dan Aquila tadi ya. Betul. Apa tadi, Tante ya? Apa, Om? Coba karakternya apa? Mengingatkan dengan sopan, ya. Iya. Ya. Nggak boleh tadi yang kayak ditegur langsung lari. Salah iku, salah. Nggak boleh. Ya. Di muka umum kayak gitu, Tante. Iya. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Harus dengan lemah lembut. Ya. Dengan lemah lembut. Jadi kalau kita belajar, kalau mau ngingetin teman-teman, yuk diajak, digandeng dulu. Sebentar. Sini. Tak kasih tahu lu, kamu naik ke sekolah minggu tuh jangan terlambat, Po. Nanti berkatnya kurang lu kalau terlambat. Nah, kayak gitu ya. Terus nggak marah ya, Om ya. Nggak marah terima kasih kalau ya. dikasih tahu. Mengucapkan terima kasih. Nah, itu, Tante. Hari ini kita belajar tentang Apolos. Karena yang apa? luar Saat biasa. kita terus mau belajar, ya, kita akan semakin pinter loh, Tante. Betul. Ya. Dan semakin banyak hal yang kita pelajari. Yang kita ketahui ya. Dan jangan pernah takut untuk nyampein firman Tuhan tadi ya. Benar. Ya? Jangan pernah takut seperti Apolos, dia tetap terus banyak belajar. Tadi Teda nyampaikan harus, ayo kita baca firman Tuhan setiap hari minimal 1 ayat aja. Setiap hari. Mungkin teman-teman yang punya grup di kelas sampein di grupnya, aku hari ini baca ayat ini loh, 1 ayat, aku dapat berkat. Sampein di grupnya kelas masing-masing, biar teman-teman yang lain juga mengetahui apa sih kita baca, apa yang kita dapat. Ya, kita dapat sesuatu berkat itu, Nana. Ya, terus saling mengingatkan dengan lembut. Dengan kasih lembut, ya. Dengan kasih tidak bentak-bentak ya, Tidak boleh Om. bentak-bentak. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang luar biasa, anak-anak Sandegeng, kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita datang kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau belajar menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tetap teguh untuk berani menyampaikan firman Tuhan. Nggak usah takut.